Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Aulia Putri, NPM 1911030345, jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Junaida, MPD. Baiklah, pada video praktik pengamalan ibadah kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah, mulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan menyolatkan jenazah. Namun sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa jenazah adalah mayat atau jasad orang yang telah meninggal. Nah, memandikan jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu adalah apabila sebagian muslim itu telah melaksanakan memandikan jenazah tersebut, maka gugurlah kewajiban dari muslim yang lainnya. Bahwa perlu kita ketahui pula kewajiban seorang muslim terhadap seseorang yang telah meninggal itu ada 4. Yang pertama itu memandikan jenazah, yang kedua mengafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Sebelum jenazah dimandikan, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan agar nantinya tidak terjadi kendala-kendala. Yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama gayung. Nah, gayung ini nantinya kita gunakan untuk menyiramkan air pada jenazah. Namun boleh juga kita menggunakan selang yang kita gunakan untuk menyiram jenazah secara langsung. Kemudian ember ini nantinya kita gunakan untuk menjadi tempat penampungan air. Kemudian kita juga memerlukan cotton bud. Cotton bud ini fungsinya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wajah mayat atau di tubuh-tubuh mayat. Kemudian selain ada cotton bud, kita membutuhkan kapur barus. Kapur barus ini nanti kita gunakan untuk menyiram jenazah. Namun sebelum kita menggunakan kapur barus ini sebelumnya harus kita haluskan terlebih dahulu, lalu kita campur ke dalam air. Kemudian baru kita siramkan ke jenazah. Selanjutnya ada jeruk purut. Nah, jeruk purut ini itu kita gunakan sebagai untuk penyiram jenazah agar jenazah ini tidak bau. Namun agar lebih baik lagi apabila ada daun bidara, maka kita bisa menggunakan daun bidara. Namun apabila kita tidak menemukan daun bidara, kita bisa menggunakan jeruk purut. Selanjutnya ada sabun. Sabun ini kita gunakan untuk membersihkan mayat, sabun dan sampo. Sampo ini untuk membersihkan rambut-rambutnya mayat. Kemudian ada kapas. Kapas ini kita bisa menggunakan kapas seperti ini, kapas wajah ataupun kapas gulungan. Kapas ini nanti fungsinya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh mayat. Selanjutnya ada cone atau maksudnya lap atau handuk yang digunakan untuk membersihkan tubuh mayat. Kemudian ada penutup mayat. Ini adalah untuk menutup aurat mayat, karena ketika mayat ini dimandikan auratnya tidak boleh terlihat. Jadi fungsi penutup ini adalah untuk menutup tubuh mayat ketika dimandikan. Kemudian ada gunting. Nah, gunting ini digunakan nanti ketika apabila mayat ini mengenakan busana atau pakaian dan sekiranya pakaian itu sulit untuk dibuka, maka kita bisa menggunakan gunting untuk membuka pakaian dari mayat tersebut. Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini nantinya kita gunakan dalam prosesi pemandian jenazah. Karena ketika kita memandikan jenazah, tangan kita tidak boleh langsung menyentuh tubuh mayat atau jenazah. Nah, maka kita nanti bisa menggunakan sarung tangan ini dalam memandikan jenazah. Selanjutnya ada tempat memandikan jenazah. Nah, tempat memandikan jenazah ini bentuknya itu seperti meja, atau biasanya di masjid itu sudah disediakan tempat memandikan jenazah. Jadi dia bentuknya seperti meja, kemudian ada lubang-lubangnya, dan dari lubang-lubang itu nanti kotoran-kotoran yang ada pada jenazah itu akan keluar dari lubang-lubang tersebut.
Kemudian ada kotak sampah. Nah, kotak sampah ini nanti digunakan untuk membuang sampah-sampah ketika proses pemandian jenazah. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuki proses memandikan jenazah. Jadi cara memandikan jenazah itu adalah yang pertama, kita meletakkan jenazah di tempat mandi yang telah disediakan. Jadi ini kita telah menyediakan tempat mandi jenazah, kemudian kita sediakan juga air bersih, kemudian air bersih seperti air sabun, air bidara atau air jeruk purut, kemudian air kapur barus. Nah, yang memandikan jenazah itu harus memakai sarung tangan, hendaknya memakai sarung tangan. Setelah kita siapkan air, kemudian tempat pemandian itu sudah siap semua, kemudian kita yang langkah pertama itu adalah mengistinjakan mayat. Mengistinjakan mayat itu kita siram air, kemudian kita istinjakan, dan kita tidak boleh melihat aurat dari mayat tersebut. Nah, kita istinjakan mayatnya, kita bersihkan bagian dubur maupun kubulnya itu dibersihkan sambil terus disiram pelan-pelan, Setelah bersih, kita angkat sedikit bagian mayat. Badan mayat kita angkat sedikit sambil terus disiram, sambil kita bersihkan. Kemudian kita tekan perutnya agar kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh mayat ini, yang ada di dalam perut mayat ini keluar. Sambil kita bersihkan, sambil kita siram air secara perlahan dan sambil dibersihkan. Perlu diperhatikan bahwa ketika kita memandikan jenazah, kita tidak boleh melihat aurat dari mayat tersebut. Nah, memandikan mayat juga itu ada orang-orang yang berhak dalam memandikan mayat. Apabila jenazahnya itu adalah wanita, maka yang berhak adalah anak dari wanita tersebut, kemudian saudara terdekat, saudara perempuan dari jenazah tersebut, ataupun suaminya. Dan apabila jenazah itu laki-laki, maka orang yang berkewajiban adalah anak laki-laki dari jenazah tersebut, atau saudara laki-laki terdekat dari jenazah tersebut, ataupun istri dari jenazah tersebut. Setelah kita mengistinjakan mayat, kita bersihkan giginya, kemudian kita bersihkan lubang hidungnya, celah-celahnya. Baiklah, kita bersihkan sambil terus disiram. Kita bersihkan matanya menggunakan cotton bud, bagian matanya. Kita bersihkan hidungnya menggunakan cotton bud. Kemudian kita bersihkan giginya juga dengan cotton bud, kita bersihkan. Kemudian bagian telinganya pun kita bersihkan dengan cotton bud. Sambil terus disiram, sambil dibersihkan, sambil dibersihkan. Nah, kita bisa menggunakan kapas juga. Kita gunakan kapas untuk membersihkan wajah mayat, matanya kita bersihkan, telinganya, kemudian hidungnya, mulutnya pun kita bersihkan. Bisa kita gosok-gosokkan giginya mayat ini, kita sembari membersihkan sambil terus disiram agar kotorannya turun. Kemudian kita bersihkan juga celah tangannya, kemudian celah ketiaknya, celah jari kakinya, maupun celah ketiak dan jari-jari tangan ini jangan lupa kita bersihkan. Sambil kita bersihkan celah tangannya, celah ketiaknya, kakinya pun kita bersihkan, bagian sela-sela jarinya kita bersihkan sambil terus disiram. Setelah itu kita siram seluruh tubuh mayat dengan air sabun. Ini kita menggunakan air sabun. Kita siram seluruh tubuh mayat menggunakan air sabun dari bagian kepala hingga kaki. Kita siram. Dan setelah bersih semua, kita akan menyiram tubuh mayat dari ujung kepala hingga ujung kaki sambil memasangkan niat. Niatnya
niatnya adalah nawaitu lihadzal mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita masukkan niat, kita siram tubuh mayat sambil kita usap-usapkan. Kita siram sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita siram air dari ujung rambut hingga ujung kaki 3 kali dengan air bersih. Kita siram 3 kali dari ujung rambut hingga ujung kaki menggunakan air bersih. Setelah itu kita siram bagian kanan itu 3 kali dan siram bagian kiri 3 kali. Kita siram bagian kanan terlebih dahulu menggunakan air bersih 3 kali. Kita siram 3 kali perlahan-lahan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sebelah kanan kita siram 3 kali, kemudian lanjut ke sebelah kiri 3 kali, 3 kali, kita siram sebelah kiri 3 kali. Kemudian kita miringkan lambung sebelah kiri, kita miringkan lambung ke sebelah kiri. Setelah kita miringkan lambung ke sebelah kiri, kita basuh bagian punggung belakang mayat. Setelah kita miringkan, sambil kita siram menggunakan air bersih, kita bersihkan punggung bagian belakang. Kita bersihkan mayat, membasuh lambungnya bagian belakang sambil disiram, terus sambil dibersihkan bagian belakang. Kemudian setelah memiringkan ke kiri, kita miringkan ke kanan. Setelah kita miringkan ke kanan, kita bersihkan lambung sebelah kanan, lambung bagian belakang sebelah kanan. Jangan lupa auratnya tetap ditutup sambil terus disiram. Setelah membersihkan lambung, kita lanjutkan dengan menyiram seluruh tubuh mayat dari kepala hingga kaki. Kita siram tubuh mayat dari kepala hingga ujung kaki. Kemudian kita sabuni. Kita siram sambil sabuni. Kita beri sabun ya, sabunnya. Kita gosok-gosokkan, kita bersihkan dari kepala. Jangan lupa celah-celah jari tangan kita bersihkan sambil terus disiram. Kita beri sabun lagi ya. Sabunnya ini kita boleh menggunakan sabun cair ataupun sabun batang. Apabila kita menggunakan sabun batang, maka sabun batang tersebut harus dihaluskan terlebih dahulu baru dicampur dengan air. Namun alangkah lebih baiknya bila kita menggunakan sabun cair. Kemudian kita bersihkan bagian badannya, kakinya pun kita sabunkan, tangannya sambil terus disiram. Jari-jari tangannya juga dibersihkan sambil terus disiram perlahan-lahan. Kemudian seluruh badan ini harus kita sabuni, sampai ke kaki-kaki juga harus kita sabuni sambil terus menyiramkan air. Setelah kita siram dengan air bersih, maka selanjutnya kita siram tubuh jenazah menggunakan air kapur barus. Kita siram menggunakan air kapur barus. Setelah kita siram dengan air kapur barus, maka kita siram dengan air jeruk purut. Seperti tadi, apabila ada daun bidara, maka kita bisa menggunakan daun bidara. Tapi apabila tidak ada daun bidara, maka kita bisa menggunakan air jeruk purut. Nah, setelah kita siram air jeruk purut ini, fungsinya adalah agar tidak ada serangga-serangga yang mendekati tubuh jenazah. Niatnya adalah nawaitu du'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita wudukan mayat seperti biasa.
kita basuh tangannya, kemudian kita basuh mukanya sebanyak 3 kali, seperti mewudukan orang ketika masih hidup, itu sama saja. Bagian wajahnya kita bersih, kita wudukan, kemudian tangannya kita wudukan, tangannya kita wudukan, kemudian bagian kepalanya kita wudukan sebanyak 2 kali, bagian telinganya kita wudukan, dan kemudian bagian kakinya kita wudukan. Setelah rangkaian ini selesai, maka kita ganti lap yang basah ini. Cara menggantinya adalah kita tutup terlebih dahulu dengan menggunakan kain yang bersih. Kita tutup terlebih dahulu tubuh mayat dengan menggunakan kain yang bersih, agar auratnya mayat ini tidak terlihat. Kemudian kita lepas secara perlahan kain yang kotor tadi, yang basah, kita lepas secara perlahan. Setelah itu kita tutup. Setelah pemandian jenazah ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengafani jenazah.